selamat datang lagi di channelku Awang Chan. Oke, di video kali ini aku akan bikin pick a card ya. Temanya adalah tentang past life. Nah, siapakah kamu di kehidupan past life ya? Notice ya, buat kamu yang nggak percaya namanya reinkarnasi, mending nggak usah nonton daripada kamu buang-buang waktu buat nonton terus komen hal-hal yang tidak penting ya. Lebih baik waktu kamu gunakan untuk hal-hal lain yang lebih penting. Ingat, waktu itu sangat berharga ya. Jadi biasakan untuk memprioritaskan ya segala sesuatu yang ada dalam hidup kamu. Kalau misalkan kamu terbiasa melakukan hal-hal yang nggak penting, kayak komentar-komentar negatif atau komentar-komentar yang ya sebenarnya nggak perlu kamu komentari ya, itu kan kamu buang-buang waktu ya. Daripada kamu membuang waktu untuk itu, lebih baik kamu melakukan hal-hal yang produktif ya. Jadi khusus buat kamu yang ngerasa bahwa kamu percaya aja ya sama kehidupan past life, dan mungkin kamu ngerasa nonton video ini bermanfaat ya, ada sesuatu yang bisa kamu ambil, ya silakan ditonton ya. Kalau bener-bener kamu ngerasa gak suka, lebih baik tinggalkan ya. Dibuat simple aja ya hidup ini. Oke, ini ya langsung ada 3 pilihan kartu. Yang pertama ada kartu The Staff, yang kedua ada kartu Wild Woman, yang ketiga ada The Ancient Ones ya. Aku kasih waktu 5 detik buat milih. Nanti pada tiap kartunya aku akan shuffle pakai deck ini ya. Oke, gitu aja. Langsung silakan dipilih. Halo, kamu yang pilih kartu The Staff. Kita lihat siapa kamu di kehidupan past life ya. Nanti yang terlihat seperti apa kamu di zaman apa, mungkin kalau terlihat ya. Tapi kalau misalkan enggak, yang terpenting itu adalah pesannya ya, atau di past life kamu melakukan kesalahan apa yang mungkin berdampak di kehidupanmu yang sekarang ya. Itu yang justru paling penting ya. Tapi ini adalah general reading, tentu pembacaan general reading seperti ini tidak akan resonate ke semua orang ya. Jadi ambil aja yang positif buat kamu, yang nggak baik atau kamu ngerasa itu nggak bermanfaat ya silakan tidak usah diambil ya. Jadi kita biasakan diri untuk jadi orang yang simple aja, nggak usah terlalu meribetkan sesuatu hal yang ya sebenarnya itu tidak perlu diribetkan ya. Kita hidup itu udah ribet udah banyak sekali yang diurus ya, nggak perlu nambah-nambahi dengan perilaku ribet kita sendiri ya. Oke, kita lihat kamu di past life sebagai apa, sebagai siapa ya. Aku nggak baca kartu terbalik ya di sini ya. Ada kartu 8 of Wands, ada kartu 2 of Swords, The Chariot. Sebentar, gatel. Ya, lanjut. Siapa kamu di kehidupan past life? Kalau kamu ngerasa kelamaan aku shuffle-nya ya, silakan di skip aja karena ya dibuat simple aja. Oke, ada Page of Wands, The World, The Emperor. Oke, siapa kamu di kehidupan past life? Ya, kita lihat. Aku amati dulu ya energinya. Kamu sebagai siapa?
Ya, yang terlintas di sini aku ngerasa bahwa ini adalah energi kamu ya. Ini adalah kamu atau sosok kamu gitu ya, sosok kamu yang ada di past life. Sedangkan kartu-kartu yang lain adalah penjelasan kondisi di mana kamu hidup di past life ya. Kalau aku ngelihat di sini ya, gini, sebelum aku menjelaskan ya, sebelum aku menjelaskan kartunya, mungkin bisa untuk apa ya, tambahan opening lah ya. Jadi bagi kamu yang percaya terhadap past life ya, sebenarnya jiwa kita itu ya bereinkarnasi ya dari beberapa zaman ke zaman yang lain, dan biasanya zamannya itu lama ya, ratusan tahun bahkan ribuan, atau mungkin sampai kita nggak bisa mendeteksi, atau maksudnya kita nggak pernah mengenal itu, atau mungkin ilmuwan atau antropologis itu belum menemukan peradaban itu bahkan ya. Bisa jadi seperti itu, karena kita pun tidak tahu ya asal mula manusia atau asal mula kehidupan itu berada di zaman kapan atau di tahun kapan ya. Jadi masih belum ditentukan secara pasti. Karena kalau kalian mempelajari tentang ilmu astronomi atau tentang tata surya atau tentang alam semesta lah ya, tentang semesta, tentang universe, bumi ini kan sebenarnya masuk ke dalam, kalau secara umur atau usia berdasarkan teori Big Bang ya, terbentuknya alam semesta itu sebenarnya bumi ini masuk ke dalam usia-usia yang masih muda ya, masih cukup muda. Jadi mungkin akan lebih tepatnya bisa jadi kalian akan atau kita mungkin nanti akan bereinkarnasi lagi ya. Tapi untuk topik itu mungkin kapan-kapan akan aku bikinkan ya. Kamu nanti bereinkarnasi lagi, apakah bereinkarnasi lagi dan sebagai apa, sebagai siapa, di zaman apa, zamannya seperti apa ya. Sebenarnya aku udah pernah bikin, mungkin kamu bisa nonton ya. Nanti aku akan bikinkan lagi ya, biar diperbarui lah ya videonya. Nah, tentu bumi yang masih muda itu muda menurut alam semesta itu jelas usianya sampai berapa, atau jarak waktunya itu berapa miliar tahun cahaya ya. Bahkan kita sampai nggak bisa ngitung ya, pecah nanti puyeng nanti kalau kita ngitungin itu ya. Jadi makanya kalau bicara tentang past life, tentu zamannya kita mungkin tidak pernah terfikirkan sebelumnya ya, kehidupannya itu seperti apa ya. Makanya nanti kalau misalkan kamu ngerasa bahwa itu kok kayak dongeng gitu ya, ada yang komen seperti itu ya, lebih baik kamu tutup aja videonya, terus kamu nonton yang lain ya. Oke. Jadi ini adalah kamu ya, kamu di kehidupan past life sebagai siapa atau sebagai apa. Aku ngerasa kamu di sini adalah sebagai seperti apa ya, kalau di zaman sekarang tuh sebutannya cenayang ya. Jadi kamu mengerti tentang hal-hal yang kaitannya dengan namanya cenayang ya. Jadi cenayang itu kayak paranormal lah ya. Jadi mengerti tentang, atau sebutannya yang keren, parapsikolog ya. Sebutannya yaitu sebutan ya. Jadi intinya kamu punya
kekuatan yang cukup tinggi ya. Kartu The World ini menggambarkan diri kamu punya kekuatan yang cukup tinggi dan kamu dijadikan kepercayaan penguasa pada saat itu ya. Kartu The Emperor ini menggambarkan situasi penguasa yang benar-benar penguasa ini nih apa ya, punya kekuasaan yang sangat luas wilayahnya, dan dia ingin apa ya, gampangannya apa sih, kalau dalam pikiranku dia ingin mencaplok mencaplok atau mengambil wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Jadi dia punya keinginan untuk memperluas atau memperlebar wilayah kekuasaannya gitu ya. Kartu The Chariot ini juga menggambarkan bahwa dia punya ambisi itu gitu ya. Pemimpin ini punya ambisi itu sehingga dia membutuhkan orang seperti kamu yang memiliki kekuatan spiritual yang tinggi dan punya bakat supranatural tentu ya. Kamu adalah seorang cenayang yang dipercaya ya oleh penguasa itu. Meskipun kalau dilihat dari energi kartunya, penguasanya ini punya karakter yang otoriter dan cukup kejam dalam ya bisa dibilang menjajah lah ya atau merebut kekuasaan atau wilayah ya yang bisa jadi kekuasaannya. Kalau aku ngerasa di sini mungkin berbeda dengan zaman kerajaan. Aku nggak ngerasa di sini ada zaman kerajaan ya, tetapi aku ngerasanya ini seperti suku gitu ya. Aku ngerasa seperti suku dan ya bisa ya kalau dalam satu suku itu terus kemudian mengambil alih wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, atau bisa jadi menundukkan daerah-daerah yang di situ tidak ada atau belum ada kepala sukunya ya. Aku lihat di sini seperti itu. Jadi kondisinya pada saat pas live ini manusia masih belum terlalu banyak sehingga antar satu wilayah dengan wilayah lain itu ya yang ada di bumi ini jaraknya sangat jauh ya, jaraknya sangat jauh dan belum tahu medannya seperti apa ya. Terlihat dari Two of Swords ini ya. Jadi perlu benar-benar persiapan yang matang ya, manakala mau mengendalikan atau menundukkan suatu daerah ya, yang mungkin nanti di situ kalau ada yang ninggali gitu ya. Jadi maka kekuatan kamu atau kemampuan kamu sangat diperlukan pada zaman itu ya. Kartu Page of Wands ini juga menggambarkan, Eight of Wands ini menggambarkan diri kamu yang mampu memetakan gitu ya di daerah. Jadi ini kalau dibilang kalau di zaman sekarang ya, jenis kemampuan dari psychic ability-nya gitu ya, kemampuan psychic ability, ability itu kan kemampuan ya, jadi nggak perlu bilang kemampuan ya. Jadi kalau jenis psychic ability-nya kamu remote viewing ya, jadi mengerti atau mengetahui daerah yang mungkin jaraknya berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kilometer, meskipun kamu di tempat ini ya, jadi menerawang lah ya, menerawang daerah tanpa kamu harus berada di tempat tersebut ya. Ya metodenya sebenarnya ada macam-macam. Remote viewing ini ada yang dia melalui merogoh sukmo ya kalau bahasanya sekarang ya. Kalau bahasanya zaman dulu aku juga nggak tahu ya. Aku juga nggak tahu, dan kalau misalkan aku pengen tahu ya mungkin aku perlu melakukan teknik regresi ya, dan itu sangat sulit dan berisiko untuk dilakukan, maka aku juga belum pernah melakukan dan belum ada yang jadi bahan percobaan untuk aku praktek ya, karena cukup resikonya cukup ngeri sebenarnya ya. Ya aku nggak akan bahas ke situ ya. Jadi
gambaran kehidupan di past life-nya seperti itu ya, zaman dimana masih dalam kondisi suku atau masih nomaden, cuman ini kepala suku yang benar-benar dia punya pemikiran yang out of the box ya, yang biasanya kepala suku itu cuman fokus memimpin, atau kalau kepala suku itu sebenarnya bukan memimpin ya, dia sebagai orang bijaksana yang jadi tempat sandaran atau tempat bertanya banyak orang ya, sebenarnya ya kepala suku itu seperti itu lebih tepatnya. Tapi dia punya karakter yang berbeda ya. Tapi kamu ya iya, karena ini bukan past life kamu ya, yang past life kamu yang ini. Jadi kamu dipercaya karena kamu punya kemampuan itu. Jadi dia kepala sukunya ini nih semacam melihat potensi kamu yang dimana kalau misalkan itu tidak dimanfaatkan akan sia-sia atau mubazir gitu ya. Nah, kartu The Staff-nya ini juga menggambarkan kamu sebagai orang yang berada di bawah kuasa orang lain, dan meskipun kamu ingin keluar dari situ, tapi kamu tidak bisa ya, karena biasanya kepala suku itu kalau dalam kehidupan sosial masyarakatnya ya, kehidupan sosial masyarakatnya yang bentuknya suku itu biasanya tidak ada yang berani menentang titah atau apa yang disuruh, apa yang dikatakan oleh kepala suku ya. Makanya kamu mau tidak mau melakukan ini meskipun kamu sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh kepala suku itu ya. Meskipun kamu juga kadang-kadang memberikan nasihat, tapi dia ya namanya juga kepala suku yang agak out of the box ya, orangnya berambisi, jadi ya seperti itulah. Kadang tidak mendengarkan apa yang kamu bilang ya. Jadi itu past life kamu. Nah, di kehidupan sekarang mungkin ada beberapa memori yang mungkin kamu rasakan ya. Salah satunya bisa jadi kamu sering melihat tempat-tempat yang sepertinya tempat itu bukan berada, atau kalau kamu cari di zaman sekarang tuh nggak ada gitu loh. Jadi tempatnya itu benar-benar asing, tumbuhannya itu juga asing ya, karena aku rasa mungkin banyak dari tumbuhan di zaman ini ya yang udah punah di zaman sekarang. Jadi kamu sering bermimpi atau mungkin dejavu melihat tempat-tempat yang seperti itu, terlihat seperti karena di past life kamu punya kemampuan remote viewing tadi ya, makanya memori itu yang masih tersisa sampai sekarang ya. Jadi itu adalah penggambaran kamu di past life, apa yang perlu kamu lakukan di masa sekarang ya, karena kamu di past life menggunakan kemampuan kamu atau bakat kamu ya, itu atas dipaksa atau di bawah komando orang lain. Nah, tentu di masa sekarang jiwa kamu ingin bahwa kamu melakukan segala sesuatu itu atas dasar keinginanmu sendiri atau tanpa paksaan dari orang lain ya. Jadi kalau kamu punya kemampuan apapun, tidak harus seperti apa yang ada di dalam past life ya, karena biasanya yang ada di past life itu kemampuannya tidak sama seperti yang ada di kehidupan sekarang ya. Hanya memori-memorinya yang tersisa gitu biasanya, dan juga beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, yang perlu kamu lakukan yaitu tadi, apapun bakat kamu, apapun kemampuan kamu, kelebihan kamu, manfaatkanlah itu, tapi ingat jangan ikut-ikutan atau atas dasar perintah dari orang lain. Jadi dirimu sendiri yang berhak untuk memanfaatkan bakat kamu ya, untuk hal-hal yang menurut kamu berguna atau menurut kamu bermanfaat ya. Itu ya biar kamu nanti tidak reinkarnasi lagi ya. Jadi
yang perlu kamu lakukan adalah itu tadi pesannya ya. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Yang mau private reading, silahkan tanya tata cara dan juga price list-nya. Diklik ya nomornya di bawah atau di description box. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif dan juga share. Ingat, yang tidak suka dengan video ini tinggalkan aja, nggak usah komentar ya. Yang mau membantu channel ini berkembang ya silahkan belanja di Shopee Mall atau Star Seller melalui link yang aku bagikan di pesan yang aku sematkan di video ini. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke pilihan kartu kedua, Wild Woman ya. Kamu di past life sebagai apa? Sebagai siapa? Di zaman yang seperti apa? Kita lihat ya. Kalau kamu ngerasa kelamaan nyimak pas aku shuffle, silakan di skip aja ya. Atau kalau mau nyimak juga boleh. Bebas ya, bebas. Jadi jangan pakai slogan ini ya. Kalau ada yang sulit kenapa cari yang mudah? Jangan pakai slogan itu loh ya. Kebalik nanti hidupmu jadi ruwet beneran loh. Hidup sesimpel mungkin ya, karena kalau kita hidup simple ya kita sendiri sebenarnya yang dapat enaknya ya. Kalau kita meribetkan sesuatu hal yang tidak perlu diribetkan ya tanggung sendiri ya akibatnya. Ya kamu sendiri yang akan merasakan ribetnya ya, bukan orang lain. Oke, kita lihat kamu di kehidupan past life sebagai apa dan sebagai siapa dan gambaran kehidupannya, mungkin pesannya nanti di kehidupan sekarang kamu harus gimana. The Queen of Cups, Eight of Swords. Oh ya, kalau kamu nggak percaya yang namanya past life ya, nggak usah ditonton. Atau mungkin kalau kamu pengen nonton ya, untuk hiburan juga boleh ya. Jadi dibuat simple ya tadi. Hukum pertama, jangan pakai slogan kalau ada yang ribet, kenapa cari yang simple. Oke, ada Eight of Swords, Seven of Wands, Seven of Swords. Oke. Wheel of Fortune. King of Pentacles ya. Oke, kita lihat. Oh, miring ternyata ya. Saya tidak sadar kalau oke, sudah baik. Ya, kita lihat kamu yang mana, energi kamu yang ini, Queen of Cups ya. Jadi ini agak rumit. Itulah kenapa kamu dilahirkan kembali di dunia ini ya, karena ada beberapa karma yang kamu di past life itu ya. Ini kan kartunya Wild Woman ya, wanita nakal gitu. Wild Woman kan kalau di wild itu bukan nakal sih sebenarnya, liar ya, wanita liar ya. Ya kalau aku melihat ini terus dikonfirmasi sama kartunya ya jelas kamu banyak melakukan kesalahan di past life ya. Ya sampai ya kalau aku melihat kamu iseng doang tapi melakukannya ya. Kamu iseng doang loh. Di sini ada Seven of Swords ya, terlihat kamu suka apa sih, semacam iseng pengen bikin orang tuh misalnya nyembunyiin barangnya orang gitu ya.
nanti kalau misalkan dia lagi orang itu udah puyeng, udah sampai nangis-nangis mungkin ya baru kamu keluarkan. Nah, keisengannya itu seperti itu ya jenisnya ya. Kenapa ya? Kenapa kamu iseng? Karena kamu merasa terkekang ya. Kamu merasa terkekang karena aku ngelihat di sini adalah eh, anak dari ya kayak ya kalau kalau ini ya kayak putri raja gitu ya, anak princess ya, princess. Jadi anak dari pimpinan gitu ya, pimpinan dari suatu wilayah yang dimana kamu cara memperlakukan orang tua kamu, terutama ayah kamu ya, yang terlalu protektif atau terlalu mengekang, tetapi di sisi lain apa yang kamu inginkan itu dikasih gitu ya. Jadi jenis pola asuh yang otoritatif ya, kalau di ini ya jenisnya ya, kalau nggak salah otoritatif ya. Nanti aku buka lagi ya, kalau keliru bisa dikoreksi ya karena seingatku itu ya. Jadi seperti itu ya kamu, jadi kayak semacam kamu pengen mencari sesuatu hal yang bisa menghibur hati kamu, terus biar kamu itu nggak suntuk ya, terlihat dari kartunya ini. Padahal sebenarnya yang kamu lakukan itu tidak bisa mengobati rasa terkekang kamu ya. Terlihat dari kartu Eight of Swords-nya ya. Kamu pingin kalau misalkan ya ada Wheel of Fortune, the Wheel of Fortune. Misalkan nanti kamu tuh kayak berandai-andai ya, seandainya aku diciptakan atau aku dilahirkan tidak dalam kondisi yang seperti ini, atau tidak menjadi anak dari orang tuaku yang seperti ini gitu ya. Kamu banyak sekali pikiran-pikiran yang seperti itu ya di past life ini ya, sehingga kamu melakukan segala sesuatu itu kesannya seperti memang jarak ya, memang bener kamu memang pengen bikin onar aja gitu ya di past life ya. Memang pengen bikin onar aja karena karena kamu nggak terima apa yang udah dilakukan oleh orang tua kamu ya. Ya meskipun sebenarnya orang tua kamu nih bermaksud untuk ya maksudnya baik, cuman caranya yang salah gitu ya. Akhirnya berdampak pada kamu yang seperti ini ya, anak bandel bisa dibilang anak bandel ya. Tapi jauh di lubuk hatimu yang terdalam ya, di past life kamu ingin gitu ya, ingin jadi anak yang baik atau ingin jadi orang yang tidak seperti ini gitu loh. Tapi yang kamu lakukan seperti ini ya karena kamu melakukan ini nih ya dalam tanda kutip ingin membalas ya, bukan membalas yang balas dendam gimana, tapi biar orang tua kamu tuh tahu bahwa dan sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu membuat kamu terkekang, membuat kamu ngerasa tidak bisa menikmati hidup ini ya. Nah, itulah kenapa di kehidupan sekarang kamu dilahirkan kembali. Dan aku rasa kehidupanmu sekarang hampir sama. Jadi karakternya juga hampir sama. Entah kamu sekarang jadi cewek atau jadi cowok ya. Yang jelas di past life ini kamu cewek dan kamu lahir di orang tua atau keluarga yang cukup ya, cukup maksudnya secara materi gitu ya, kamu terpenuhi, namun kamu ngerasa kesepian, kamu ngerasa terkekang, kamu ngerasa bahwa tidak merasakan kenikmatan di situ itu ya. Mungkin ada memori-memori itu ditambah di masa sekarang kamu juga seperti itu ya, kamu perlu memutus karma ini gitu.
di kehidupanmu yang sekarang, yaitu dengan cara coba kalau misalkan kamu ajak komunikasi orang tua kamu tidak mempan ya, ya kamu sedikit nekat, maksudnya sedikit nekat itu carilah jati dirimu sendiri ya. Kalau misalkan kamu masih hidup atau tinggal dengan orang tua ya, kalau sudah saatnya, kalau udah dewasa, kamu cobalah untuk mandiri, jangan terikat dengan orang tua ya, carilah pekerjaan sendiri ya, jangan jangan ngambil pekerjaan yang link ya, dapat link dari orang tua ya. Tentu model-model orang tua yang seperti ini ya pasti kamu kerja nggak usah bingung karena udah dikasih linknya gitu kan ya, atau mungkin apapun yang kamu inginkan akan diusahakan semaksimal mungkin, bahkan mati-matian ya oleh orang tua kamu ya, tapi kamunya malah nggak seneng ya. Kamu nggak ngerasa bersyukur ya, karena kamu pengen mencari jati diri kamu pengen melihat sebatas mana kemampuan kamu ya. Yang aku rasain di sini seperti itu ya, di kehidupan sekarang pun begitu. Ya makanya tipsnya itu, kalau misalkan orang tuanya sudah tidak bisa diajak berkompromi mungkin ya kamu mandiri aja, berani aja ya, bekerja apapun asalkan itu baik, asalkan itu tidak merugikan orang lain ya lakukan ya. Nanti kalau aku ngomong halal ya yang nonton kan tidak hanya beragama Islam ya, jadi universal ya, jadi aku tidak akan menggunakan banyak hukum-hukum syariat di sini ya, meskipun aku agamanya Islam ya, karena sebenarnya kartu tarot sendiri kalau dilihat dari syariat itu mungkin sebagian besar orang menganggap itu syirik mungkin ya, tapi ya entahlah, itu biarkan aja itu, aku nggak akan membahas ke arah situ, tapi yang jelas aku ingin membahas secara universalnya ya. Jadi lakukan pekerjaan yang itu tidak mengganggu orang lain, intinya seperti itu ya. Lakukan aja meskipun kamu perlu bekerja keras karena kamu udah terbiasa dapat fasilitas dari keluarga, terus kamu keluar dari situ ya tentu kamu harus menghadapi realita yang pahit. Tapi kalau kamu berani melakukan itu, tentu kamu bisa memutus karma ya, karma yang ada di past life kamu yang ya di past life kamu tidak sanggup untuk memutus karma itu, makanya kamu dilahirkan kembali dalam kondisi yang sama ya. Kalau kamu tidak ingin berkutat dilahirkan kembali nanti di kehidupan yang seperti ini lagi, kan itu membosankan sekali ya. Ya maka kamu perlu melakukan beberapa tindakan-tindakan yang untuk memutus karma itu ya. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading silahkan diklik nomor di description box, tanya tata cara dan juga price list. Yang mau membantu channel ini silahkan belanja di Shopee Mall atau Star Seller melalui link yang aku bagikan di pesan yang aku sematkan di video ini ya. Nggak akan ada biaya tambahan ya. Tapi kalau kalian belanja di link itu, belanja di Shopee Mall atau Star Seller, maka komisinya bisa untuk aku gunakan membangun channel ini ya. Terima kasih banyak. Aku langsung menuju ke pilihan kartu yang ketiga. Bye bye. The Ancient One. Siapa kamu di kehidupan past life ya? Mungkin di zaman apa atau apa ya yang terlihat nanti, yang terlihat dari kartu atau apa yang pengen aku omong. Kadang-kadang tidak terucap ya, mungkin aku pengen ngelihat zamannya mungkin tidak sampai terucap ya berarti mungkin memang pesan yang perlu disampaikan dari kartunya cukup itu aja ya.
Oke. Yang ngerasa kelamaan nyimak shuffle, ya seperti biasa, di skip aja. Kalau kamu pengen nyimak, ya boleh aja. Pokoknya dibuat simple, dibuat santai. Hidup ini udah cukup rumit sih sebenarnya ya, tapi makanya kalau kita mensimpelkan sesuatu hal yang ada di sekitar kita ya, kita sendiri yang akan merasakan enaknya ya. Buat kamu yang pilih The Ancient One, apa atau siapa kamu di past life ya, sebagai apa, mungkin nanti terlihat zamannya ya, atau ya apapun yang terlihat nanti di kartunya. Oke. Dan apa yang bisa kamu lakukan sekarang, mungkin kalau ada karma yang belum terbayar ya. Ada kartu Eight of Pentacles, Page of Swords, Queen of Wands, Strength, Six of Swords, Eight of Cups. Oke. Ya, gini. Kamu di past life sebagai siapa? Kamu punya banyak anak. Kamu punya banyak anak. Ya. Ini adalah kartu kamu, Queen of Wands ya. Dan yang lain adalah kartu yang menggambarkan kondisi kamu di past life ya. Entah itu mungkin waktunya, zamannya, atau apapun lah ya. Nah, yang terlihat di sini, yang tergambar di otakku ya, kamu punya banyak anak ya. Seorang ibu yang punya banyak anak. Entah kamu sekarang ini laki-laki atau perempuan ya, namanya jiwa itu kan tidak mengenal jenis kelamin ya. Jadi ya seperti itulah ya. Makanya kadang reinkarnasi itu kan kadang jadi cewek, kadang jadi cowok, kadang jadi ya apapun lah ya. Jadi ini kamu adalah seorang perempuan yang seorang ibu yang memiliki banyak anak. Ini adalah penggambaran kartu anak kamu. Ya mungkin ada beberapa anak-anak yang lain yang ini juga ya. Ini juga menggambarkan kondisi kamu yang kamu ditinggalkan oleh pasanganmu ya. Ini kartu Eight of Cups. Kamu ditinggalkan oleh pasanganmu ketika kamu punya banyak anak dan saat itu kamu tidak bekerja ya. Sedangkan suami kamu ini, pasangan kamu ini, ya dia yang menyuruh kamu untuk tidak bekerja. Dan dia pergi begitu aja. Nah, cukup egois ya. Jadi aku merasakan energi marah ya di satu sisi, tapi di sisi lain ada karena Queen of Wands ya. Queen of Wands itu adalah orang yang tidak mudah menyerah meski dalam situasi yang sulit ya. Dia punya sesuatu hal yang bisa dia lakukan atau ide-ide yang mungkin nanti kedepannya bisa dilakukan. Seperti kamu di past life ini ya, meskipun kamu ditinggalkan oleh pasangan kamu yang dia egois ya, awalnya menyuruh kamu untuk mendidik anak aja, tapi dia sendiri pergi. Nah, bentar, gatel ya. Jadi ini kondisi kamu di past life. Kamu harus menghidupi banyak anak, dimana kamu bekerja banyak, melakukan banyak hal ya. Sebentar, ini di kehidupan yang gimana?
Aku kalau ngomong kerja itu kan kayak seolah-olah di zaman sekarang ya. Sebentar, tak ganti posisi. Ya, kalau aku ngomong kerja itu kesannya kayak kayak manusia urban banget ya. Kayak di zaman sekarang. Apa ya ngomongnya ya? Biar kesannya itu kayak kayak di kehidupan old gitu ya, yang past life, yang ancient gitu kan. Itu sebutannya apa ya yang enak ya? Cari duit gitu ya, paling paling gampang gitu ya. Atau ya bisa jadi di situ nggak pakai duit ya. Ente cari penghidupan lah ya. Nah, itu aja ya. Cari penghidupan biar kesannya nggak kayak manusia kota yang bekerja gitu ya. Jadi apa? Seperti itu. Sebentar ya, aku sambil garuk-garuk ya. Gatel sekali ini. Ya karena belum mandi. Oke, lanjut. Jadi kamu apa namanya? Ya, mencari penghidupanmu sendiri meskipun pada saat itu kamu ditinggal dalam kondisi kamu nggak tahu harus melakukan apa, tapi kamu berusaha, kamu justru dari situ kamu menemukan diri kamu yang sebenarnya, potensi-potensi yang kemarin pada saat masih ada pasangan kamu itu terpendam, dan ketika pasangan kamu pergi atau menghilang ya, entah kemana gitu ya, kayak Bang Toyib ya. Jadi kamu apa kok bentar kok aku jadi ini ya. Nanti kamu nggak konsentrasi, sorry ya, sorry. Ya, jadi kamu justru potensi yang ada dalam diri kamu tuh keluar semua gitu ya. Kamu punya banyak sekali bakat yang bisa kamu tunjukkan, yang bisa kamu lakukan. Ya di sini juga ada kartu strength ya. Kamu kuat, tetap jadi perempuan yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kamu. Kalau dilihat dari zamannya kapan, sebentar. Ya, aku ngerasa ini zaman banyak sekali. Aku ngerasa ada yang terbayang di pikiranku tuh kondisi tempatnya itu kayak kayak apa ya? Padang gandum gitu ya, kayak padang gandum ya. Yang kebanyakan orang mungkin bekerjanya itu ya menanam gandum atau bertani lah ya kalau di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu namanya apa nggak tahu. Bertani, bercocok tanam, intinya seperti itu. Cuman ya hanya sekedar ditanam terus kemudian dipanen terus diolah jadi makanan sehari-hari, cuman itu aja atau mungkin lebihnya dijual, hanya sebatas monoton itu aja ya. Tapi kamu bisa mengolah itu jadi sesuatu hal yang unik ya, yang belum pernah ada. Mungkin kamu menciptakan benda antik atau benda unik dari sesuatu hal yang ada di sekitarmu. Ya bisa jadi ini adalah zaman dimana pembuatan mungkin ya tanah liat, pembuatan apa itu jenisnya, keramik. Nah, pembuatan keramik diciptakan ya pertama kali, bisa jadi ya. Atau ya kalau aku ngerasa dari kartu The Ancient Ones ini ya, kamu jadi pelopor, yaitu penemu itu tadi, penemu. Kalau yang tergambar di pikiranku ya penemu keramik mungkin ya. Nanti kamu bisa searching ya di Google ya, penemu keramik siapa, di zaman apa, kapan ya. Ya itu yang aku rasakan energinya buat kamu yang pilih kartu ini ya, The Ancient One. Sehingga justru alih-alih kamu ngerasa sedih, tapi malah keluar ya potensimu, dan kamu jadi orang yang bener-bener ya bermanfaat banget ya kalau kamu jadi penemu itu. Dan ya makanya kalau dilihat dari kartu oracle-nya ya, sampai kamu tua pun kamu
bermanfaat bagi orang banyak. Wah, keren sekali ini ya. Ya, cuman kamu dilahirkan kembali di kehidupan yang sekarang. Ya, meskipun kamu nggak sedih ditinggalkan, tetapi aku rasa di past life kamu masih ada keinginan ya. Ada keinginan yaitu gini. Kamu ingin biar perempuan ya, para wanita atau ya tidak terikat oleh gender ya. Mungkin di zaman ini itu biasanya pihak laki-laki yang mencari uang ya. Tapi kalau terlihat di sini enggak sih ya. Jadi sama-sama bertani, sama-sama berkebun ya. Kalau aku ngerasakan, cuman kamu nyeleneh sendiri yang bikin itu ya, seni dari tanah liat, terus nanti ke depannya yang jadi cikal bakal dari pembuatan keramik itu ya. Itu yang aku rasakan dan kamu ingin gitu ke depan misalkan, cuman kamu masih merasa kurang mengeksplor ya, karena mungkin waktunya tidak cukup untuk mengeksplor ini ya. Maka di kehidupan yang sekarang kamu lahir kembali adalah untuk membayar apa yang masih belum tersampaikan atau masih belum terpenuhi di kehidupan past life, yaitu ya mungkin kamu punya gagasan atau ingin mendobrak sesuatu, ya lakukan aja gitu ya. Kalau aku ngerasa di sini ya meskipun sudah lumayan keren ya, karena jadi penemu itu, meskipun tidak banyak orang yang di zaman ini ya, di past life ini tidak banyak yang mengerti kegunaannya ya. Makanya merasa ada yang kurang gitu. Tapi kamu tumbuh jadi orang yang bijaksana ya di kehidupan past life, meskipun mungkin banyak yang mencemooh, itu untuk apa sih, nggak penting sekali gitu. Tapi kamu yakin bahwa di kehidupan mendatang siapa tahu ini bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Kamu tetap optimis tentang hal itu. Dan di kehidupan sekarang aku rasa mungkin kamu ada dorongan dari dalam dirimu untuk mendobrak sesuatu mungkin, atau ingin memperbarui sesuatu, atau ya hal-hal semacam itulah ya yang aku rasakan ya. Dan pesannya yang harus kamu lakukan, kalau memang niat kamu itu sangat kuat dan benar-benar kalau kamu udah mencoba untuk melupakan tapi ternyata tetap ada ya niat itu, ya lakukan ya, karena siapa tahu lewat tangan kamu atau lewat jalan kamu bisa memperbaiki salah satu bagian dari kehidupan ini ya, kehidupan bermasyarakat saat ini ya. Nggak usah muluk-muluk yang kamu bisa mendobrak semua terus kamu jadi nggak usah muluk-muluk yang seperti itu ya. Yang mungkin kamu bisa mengajak, salah satu contoh yang paling gampang tuh misalkan kamu mengajak para ibu rumah tangga misalkan ya, atau para perempuan-perempuan biar lebih mandiri misalkan dengan menanam tanaman sayuran sendiri di rumah ya. Jadi biar ngirit misalkan ya, atau membantu ekonomi keluarga. Itu salah satu contohnya ya, sebagai pembaru atau pioner gitu ya. Itu salah satu contohnya, atau contoh-contoh yang lain yang
simple aja ya, nggak usah terlalu muluk-muluk. Tapi kamu ada kemampuan di situ dan memang itu yang kamu inginkan di past life ya, di kehidupan sekarang. Kalau kamu bisa merealisasikannya ya tentu jiwa kamu akan merasa full, merasa penuh ya, biar kamu tidak dilahirkan kembali di kondisi apa ya, di kehidupan masa mendatang dalam kondisi yang sama ya belum bergerak juga kan ya, rugi. Oke. Itu ya, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif dan juga share. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, yang mau private reading silahkan diklik nomornya, silahkan tanya tata cara dan juga price list. Yang mau membantu channel ini berkembang bisa belanja di Shopee Mall atau Shopee Star Seller lewat link yang aku bagikan di kolom pesan yang aku sematkan di video ini. Tidak akan menambah biaya, tetapi komisinya bisa membantuku untuk membangun channel ini menjadi lebih baik. Oke, itu aja buat teman-teman. Terima kasih banyak. Kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.